Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, jumpa lagi di channel Rosni Bengkulu. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan mempelajari materi fisika. Supaya teman-teman tidak ketinggalan materi yang saya sampaikan, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya channel ini. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan kita jawab. Nah teman-teman, langsung saja kita simak materi berikut ini. Nah teman-teman, kali ini kita akan mempelajari tentang besaran dan pengukuran. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian yang kedua tentang satuan dan konversi. Yang ketiga, jenis-jenis alat ukur. Yang keempat, pengukuran dan ketidakpastian pengukuran. Nah teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang besaran pokok dan besaran turunan. Sebelum memasuki tentang besaran pokok dan besaran turunan, kita harus tahu dulu apa itu yang dimaksud dengan besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalnya seperti panjang, berat, dan kecepatan. Artinya di sini dapat diukur artinya dia memiliki alat ukur untuk mengukurnya dan dapat dinyatakan dengan angka. Contoh misalnya panjang ini dapat diukur dengan mistar dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya panjang sebuah meja, misalnya panjang sebuah meja 1 meter. Nah, artinya diukur dengan meteran, menggunakan meteran, besar panjang meja tadi adalah 1 meter, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, besaran dikelompokkan menjadi 2, yakni ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Nah teman-teman, besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Dalam satuan internasional ada 7 besaran pokok yang teman-teman harus tahu ya dan hafal, tahu lambangnya dan hafal ya. Yang pertama besaran pokok yakni panjang. Panjang simbolnya ini huruf L kecil ya, satuannya meter ya. Simbol satuannya itu huruf M kecil ya. Nah, kemudian nanti ada dimensi untuk panjang ini L besar ya. Kemudian massa ini simbol besarannya M kecil ya. Kalau biasanya diambil dari bahasa Inggris, massa itu kan mass ya bahasa Inggrisnya, makanya simbolnya M kecil. Kemudian satuannya kilogram, singkatan dari satuannya kilogram itu kg. Kemudian dimensi untuk massa itu M besar. Kemudian waktu simbol besarannya itu T. Nah, kenapa T? Karena biasanya bahasa Inggrisnya waktu ini adalah time ya. Nah, makanya diambil T simbolnya. Kemudian nama satuannya skon, biasanya disingkat dengan S kecil. Dimensi untuk waktu ini adalah T besar. Selanjutnya suhu. Suhu ini bahasa Inggrisnya biasanya adalah temperatur ya. Nah, temperatur diambil supaya membedakan dengan waktu. Untuk suhu itu T besar, sedangkan waktu itu T kecil. Satuan internasional untuk suhu ini adalah Kelvin, K besar ya, simbol untuk satuannya. Kemudian di dimensinya adalah theta, seperti ini lambangnya. Kemudian selanjutnya kuat arus listrik. Nah, simbolnya adalah I kecil, satuannya adalah ampere. Kemudian lambang simbolnya ya, simbol satuannya ini adalah A besar, dimensinya adalah I besar ya. Selanjutnya jumlah molekul zat, simbolnya N, satuannya mol ya, simbol satuannya adalah MOL, mol ya, sedangkan dimensinya adalah N besar. Oke, selanjutnya yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari satuan besaran pokok ya. Satuan yang diturunkan dari satuan besaran pokok. Yang pertama adalah luas ya. Luas ini satuannya kan meter persegi ya teman-teman. Nah, meter persegi itu kan meter kuadrat ya, meter kali meter. Nah, sudah memiliki 2 besaran, panjang dengan panjang, makanya dia dikategorikan sebagai besaran turunan karena dia diturunkan dari besaran pokok yakni besaran panjang. Contoh lagi misalnya kecepatan. Kecepatan ini satuannya kan meter per sekon ya teman-teman. Meter per sekon. Meter ini besaran panjang, sedangkan sekon ini untuk besaran waktu. Jadi dia diturunkan dari 2 besaran pokok, yakni besaran panjang dan besaran waktu. Karena dia diturunkan dari besaran pokok tadi lebih dari 1, makanya dia dikategorikan sebagai besaran turunan.
Massa jenis juga seperti itu, satuannya kilogram per meter kubik. Nah, kilogram ini untuk besaran massa ya, sedangkan meter pangkat 3 meter ini dari besaran panjang. Nah, karena dia sudah memiliki lebih dari satu besaran, yakni besaran massa dan besaran panjang, maka dia dikategorikan sebagai besaran turunan ya. Begitu juga dengan besaran-besaran yang lain. Nah, semua ini adalah contoh-contoh dari besaran turunan. Nah, selanjutnya sekarang yang perlu teman-teman ketahui juga untuk memahami materi-materi fisika selanjutnya, ini adalah yang kedua adalah satuan dan konversi. Satuan adalah pembanding dalam pengukuran suatu besaran. Misalnya contoh untuk besaran panjang satuannya meter ya. Nah, dalam satuan internasional ada dikenal awalan dan faktor pengali. Ini sangat diperlukan untuk menuliskan nilai besaran dan satuan yang sangat besar atau sangat kecil. Misalnya contoh 5 miliampere. Nah, 5 miliampere, mili, ini bisa teman-teman lihat di sini ada mili. Mili itu lambangnya M kecil. Nah, itu nilainya setara dengan 10 pangkat min 3. Makanya kalau ada tulisan 5 miliampere, ini artinya 5 dikali 10 pangkat min 3 ampere, seperti itu. Jadi di dalam penulisan penghitungan ya, tidak mungkin kita menuliskan 5 dibagi 10 pangkat 3 ini kan 1000 ya teman-teman. 5 dibagi 1000 ya. Nah, terlalu panjang. Nah, untuk melakukan efisiensi dalam penulisan, maka disingkat dengan simbol-simbol dan awalan atau faktor pengali. Makanya teman-teman perlu tahu faktor-faktor pengali dan awalan seperti yang ada di tabel ini. Lambangnya misalnya M, ini untuk mili. Misalnya yang lain, misalnya seperti ini, kapasitor pada laptop 25 mikrofarad. Lambang ini mikro ya teman-teman dibaca. Nah, mikro ini artinya 10 pangkat min 6. Jadi ini mikro 10 pangkat min 6. Jadi nggak mungkin kita tulis 25 dibagi 1 juta, terlalu panjang, makanya harus disingkat. Penulisannya di alat-alat elektronik pun nggak mungkin ditulis 25 kali 10 pangkat min 6, terlalu panjang, makanya disingkat dengan simbol-simbol ini. Makanya teman-teman harus tahu makna dari simbol-simbol ini di tabel ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, yang ketiga yang perlu teman-teman ketahui yakni jenis-jenis alat ukur. Alat-alat ukur ini ada beberapa yang saya tuliskan di sini teman-teman. Yang pertama, alat ukur untuk panjang. Ini biasanya yang digunakan familiar adalah yang pertama mistar, teman-teman insya Allah sudah tahu ya. Kemudian penggaris, jangka sorong, dan mikrometer skrup ya. Untuk jangka sorong ini teman-teman gambarnya jangka sorong, sedangkan mikrometer skrup yang ini ya. Kemudian alat ukur massa. Alat ukur massa ada beberapa macam teman-teman ya. Terdiri dari neraca 2 lengan, neraca 3 lengan, ada neraca Ohaus ya. Ini ada neraca Ohaus digital, neraca Ohaus 4 lengan ya. Ada yang neraca Ohaus 3 lengan. Selanjutnya alat ukur kuat arus listrik yakni ampermeter, galvanometer atau AVO ya. Kemudian ada alat ukur untuk waktu seperti jam, stopwatch, jam digital, jam dinding. Selanjutnya alat ukur untuk mengukur intensitas cahaya seperti ini gambarnya teman-teman yang dikenal dengan nama luxmeter. Nah, bagaimana cara membaca jangka sorong dan mikrometer skrup teman-teman? Nah, untuk cara membaca jangka sorong dan mikrometer skrup, silakan teman-teman klik link video ini ya, atau bisa dilihat nanti di deskripsi video yang saya buat ini ya. Nanti bisa diklik, nanti penjelasannya akan lebih lengkap di situ. Yang keempat, pengukuran dan ketidakpastian pengukuran. Setiap pengukuran pasti mengandung kesalahan acak maupun sistematis. Sumber kesalahan sistematis adalah kesalahan alat dan perorangan. Kesalahan alat misalnya kesalahan titik nol, ya artinya alat itu tidak tepat di titik nol saat kita melakukan praktikum, ya tidak seimbang. Dan komponen alat, ya ada alat-alatnya mungkin bagiannya yang ada yang rusak. Nah, tentu saja tidak akan memberikan hasil pengukuran yang tepat. Sedangkan perorangan ini adalah cacat alat indera dan kebiasaan yang salah. Misalnya posisi matanya yang tidak tepat melihat angka saat mengukur, atau memang cacat dari alat indera, matanya mungkin yang ada kelainan sehingga tidak memberikan hasil yang tepat saat melakukan pengukuran ya.
Kemudian ketidakpastian pengukuran ini adalah perbandingan batas ketelitian dengan nilai ukuran benda. Dirumuskan dengan X ya sama dengan X rata-rata plus minus. Nah, delta X ini diambil dari 1 per akar N dikali akar N sigma XI kuadrat dikurang buka kurung sigma XI dikuadratkan dibagi dengan N dikurang 1 ya. Contoh misalnya ya, kita lihat contoh soal supaya teman-teman tidak pusing lihat rumusnya. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Misalkan hasil dari beberapa pengukuran massa sebuah cincin adalah 2 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, dan 3 gram. Tentukan ketidakpastian hasil pengukuran massa cincin tersebut. Massa 1, 2 gram, massa 2, 2 gram, massa 3, 3 gram, massa 4, 4 gram, massa 5, 3 gram. Jadi dia melakukan pengukuran sebanyak 5 kali pengukuran. Yang ditanyakan adalah ketidakpastian pengukuran atau nilai X-nya ya. Nah, penyelesaiannya adalah yang pertama kita cari terlebih dahulu X rata-ratanya teman-teman ya. X rata-rata sama dengan jumlahkan semua hasil pengukuran dibagi dengan berapa banyak kita melakukan pengukuran. Jadi jumlahkan semua massa yang kita dapatkan datanya ya, 2 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 3 per 5 hasilnya mendapatkan 2,8. Kemudian kita cari lagi, jumlahkan semua hasil pengukurannya dikuadratkan ya. Jadi semua massanya kita jumlahkan dikuadratkan dapatlah hasil 196. N dikali dengan jumlah hasil kuadrat ini ya, berarti 5 dikali 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. 2 kuadrat 4 ya, ini 4, ini 9, ini 16, ini 9. Dijumlahkan baru dikali 5 hasilnya 210. Barulah dimasukkan ke rumus ini ya. 1 per akar N berarti 5 N nya tadi ya, buka akar lagi, kemudian 5 dikali sigma XI kuadrat. Sigma XI kuadrat ini ya teman-teman, 210 dikurang sigma XI dikuadratkan. XI nya kan ini ya 196 ya teman-teman, dibagi N dikurang 1. N nya tadi 5 dikurang 1 ya, jadi 4. Jadi hasilnya 1 per akar 5 buka kurung ini dikurangkan dibagi 4, 0,8 hasilnya ya. Nah, jadi kita menuliskan hasil ketidakpastian pengukuran massa cincin X itu sama dengan X rata-ratanya tadi 2,8 plus minus hasilnya tadi adalah 0,83 gram. Nah, seperti itu. Baiklah teman-teman, itulah materi kita kali ini. Jika teman-teman masih kurang jelas atau bingung, silakan ditanyakan, tuliskan pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.